Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Bagaimana kabarnya ini? Sudah lama kita nggak bersua ya. Semoga kita sama-sama selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sore ini saya mau menyampaikan materi terkait leadership dengan judul pemimpin masa kini. Harapannya dengan materi ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk bisa terus belajar dan berkembang ya. Nah, roadmap yang hari ini kita akan bahas adalah yang pertama adalah kenali ciri-ciri pemimpin masa lalu dan masa kini. Kemudian pentingnya digital mindset bagi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah gabungan antara servant leadership, kemudian transformational leadership, dan relational leadership. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan pemimpin dengan metode SPIN. Nah, apa itu SPIN? Nah, nanti kita bahas ya. Oke, next selanjutnya. Nah, apakah kepemimpinan sudah benar-benar berubah ya? Jadi bisa dibilang kualitas fundamental dari pemimpin yang efektif belum benar-benar berubah ya. Jadi pemimpin itu masih tetap harus memiliki visi yang jelas, kemudian mengkomunikasikan visi tersebut dengan cara yang menginspirasi dan berkesan, kemudian bekerja keras dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Kemudian adalah yang terakhir memiliki integritas, kejujuran, dan transparansi. Next. Nah, pemimpin masa lalu kira-kira seperti ini ya. Jadi pemimpin di masa lalu itu lebih ke autokratis dan task oriented, di mana semua memiliki kendali penuh pada setiap keputusan. Jadi full control dan lebih fokus pada hasil dan hard skill ya, yaitu kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan tertentu. Kemudian next selanjutnya adalah pemimpin masa kini. Nah, pemimpin masa kini kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah mengutamakan kolaborasi. Jadi pemimpin masa kini akan lebih mengutamakan kolaborasi dan people oriented. Nah, people oriented adalah seseorang yang berorientasi kepada orang lain. Jadi baginya hubungan yang harmonis antar sesama adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kemudian terbuka terhadap inovasi dan kreativitas. Nah, kolaborasi akan menghasilkan inovasi dan sesuatu yang baru. Nah, inovasi dan sesuatu yang baru itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri ya, pasti nanti dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus kepada makna dan tujuan. Nah, seorang pemimpin akan memberikan tujuan yang jelas kepada tim di bawahnya agar tim bisa fokus dan berani dalam mencapai tujuan. Nah, yang keempat adalah memimpin dengan kebaikan dan empati. Nah, seorang pemimpin juga harus memberikan kemudian menyebarkan kebaikan dan empati agar tim di bawahnya termotivasi. Nah, kira-kira gambaran pemimpin masa kini itu seperti ini ya. Nah, coba kita cross check pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah seperti ini gitu. Kemudian next, nah kondisi saat ini yang masih tidak jelas ya, dan dengan perubahan yang sangat cepat sehingga membuat dunia terus berubah. Yang dulunya adalah serba manual, sekarang sudah beralih ke era digital dan new normal, di mana setiap
perubahan ini harus kita terima ya. Dari sebuah data, perusahaan yang lama-lama itu memiliki lifetime yang lama ya, sekitar 61 tahunan, sedangkan perusahaan-perusahaan yang baru saat ini memiliki lifetime yang lebih sedikit, misalnya sekitar 18 tahunan lah. Nah, ini membuktikan bahwa perubahan itu sangat cepat sekali terjadi. Nah, perubahan-perubahan ini kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini kebanyakan adalah perusahaan berbasis digital. Kebanyakan ya yang baru-baru ini, misalnya adalah Amazon, Alibaba, dan lain-lain. Nah, adapun perubahan cepat yang terjadi saat ini adalah office life sama remote life. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Dulunya yang kerjanya di kantor, sekarang sudah full remote. Nah, kemudian dulu yang suasana penuh dengan orang ya, satu kantor itu, nah sekarang hanya di depan komputer. Kemudian komunikasi yang dulunya dengan bahasa tubuh, sekarang hanya lewat layar kaca laptop aja atau perangkat komunikasi yang lain. Nah, kemudian kontrol terhadap karyawan juga dulunya gampang ya, sekarang susah ya, karena soalnya nggak ketemu gitu loh. Nah, manajemen karyawan juga dulunya bisa dilakukan dengan keliling ya, kalau sekarang harus secara virtual. Nah, itu perubahan-perubahan cepat yang terjadi saat ini. Nah, lalu ada pertanyaan seperti ini. Nah, sejauh mana perubahan atau rapid transformation berpengaruh kepada seorang leader ya? Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang terkait masa depan lah dari anak buah kita, baik itu sesuatu yang baru. Nah, jika leader tidak siap, dan dalam hal ini agile ya, maka leader akan kedandapan nantinya. Nah, solusinya ya memang leader harus mengubah mindset-nya dan belajar dari yang lebih muda. Dan saya rasa itu nggak sulit ya. Kalau kita sudah ada pemikiran agile gitu. Kemudian next, manusia dalam hal ini adalah sebagai penentu pengguna teknologi ya. Nah, jadi ada istilah art management. Jadi di mana ini tidak bisa dilakukan oleh teknologi, tapi bisa dilakukan oleh manusia. Maka seorang leader harus melakukan ini. Jadi yang pertama adalah koneksi, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian memanfaatkan teknologi sebagai alat kerja digital. Kemudian melakukan tata kelola, kepatuhan, kontrol, dan risiko. Nah, kemudian PR seorang leader nih. Tujuan, nilai, dan empati adalah kunci. Kemudian belum ya pada. Kemudian saat reinvention penting untuk mengkomunikasikan tujuan. Jadi tujuan itu tetap harus dikomunikasikan ya. Kemudian mendefinisikan ukuran keberhasilan. Nah, selanjutnya adalah tetap win-win solusi dalam berbagai keadaan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan tanggung jawab sosial baik keluarga, karyawan, dan lingkungan sekitar. Lalu ada pertanyaan terkait tujuan nih. Jadi tujuan apa yang lebih diutamakan ya? Apakah itu organisasi ataukah tujuan kelompok? Nah, dalam hal ini karena lingkupnya adalah organisasi, jadi tujuan organisasi adalah dijadikan tujuan utama. Kadang memang tujuan organisasi itu bahasanya itu terlalu tinggi, jadi sulit untuk diimplementasikan. Nah, dalam hal ini leader harus bisa menerjemahkan dan mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada timnya agar apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa terwujud.
Kemudian next gimana? Nah, kita masuk ke digital mindset ya. Nah, bagaimana menyikapi perubahan cepat ini? Solusinya adalah merubah mindset ya, dengan merangkul ketidakstabilan, mentoleransi recalibrating, kemudian membuat bisnis model baru dan asumsi-asumsi baru. Nah, di digital mindset ini bukan sekedar kemampuan untuk menggunakan teknologi, tapi adalah kumpulan sikap dan perilaku yang memungkinkan individu dan organisasi untuk melihat kesempatan. Nah, digital mindset sendiri terdiri dari 4 hal ya. Kalau dari gambar itu ada agile thinking, kemudian understanding pattern, kemudian adopting diversity, kemudian yang terakhir adalah collaborative approach. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Next. Nah, kita ke agile thinking. Nah, pemimpin dulu hanya melihat dan memperhatikan anak buahnya. Pemimpin zaman dulu ya. Nah, sekarang, untuk saat ini seorang pemimpin harus lebih banyak mawas diri dan mengkoreksi diri serta memperbaiki. Nah, apakah dia itu sudah agile ya? Jadi cek juga kesadarannya, kesadaran kita, awareness kita daripada skill-skill yang lain. Jadi apakah sudah cukup tinggi ataukah masih belum? Nah, kemudian lakukan lebih banyak eksperimen gitu loh. Seperti yang kemarin saya sampaikan waktu laporan bulanan. Jadi lakukan banyak eksperimen. Kalau dari saya kan saya menyadari memang kurang eksperimen ya dalam tim. Nah, nanti mungkin kita akan banyak eksperimen. Jadi lakukan lebih banyak eksperimen, riset dan development terhadap hal baru agar tidak ketinggalan. Jadi dalam hal ini eksperimen ini fokusnya sejajar dengan delivery. Nah, kemudian selain tingkah laku, seorang pemimpin juga harus lebih perhatian terhadap struktur sehingga antar divisi bisa ada chemistry. Nah, kalau ada chemistry kan kolaborasinya bisa berjalan, bisa terus berjalan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain performance, kita harus juga memperhatikan kesehatan tim kita. Jadi jangan sampai tim kita sakit karena over dalam bekerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuan lebih penting daripada journey. Jadi tujuan penting, tapi journey juga penting. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari beberapa hal di atas ya, yang 1 sampai 6 itu, fokus seorang pemimpin harus bergeser sehingga perusahaan bisa tetap bertahan terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kemudian next. Lalu banyak orang mengatakan agile adalah gesit atau lincah ya. Nah, kita harus bisa membedakan antara agile behavior, secara perilaku, dan agile mindset ya. Nah, apa yang kita bicarakan sebelumnya adalah agile mindset. Agile mindset selalu memiliki nilai dan prinsip yang harus dijalankan. Nah, ini adalah tugas seorang leader untuk menanamkan nilai dan prinsip agility ya, supaya mereka bisa doing agile dan being agile. Nah, apa doing agile itu? Doing agile adalah mempelajari praktek dan menerapkannya tanpa mengetahui pola pikir dan prinsip, untuk mengetahui kapan harus menyesuaikan dan bagaimana memilih praktek yang sesuai. Nah, sedangkan being agile adalah menghayati pola pikir dan prinsip-prinsip, kemudian menerapkan praktek yang benar dan menyesuaikannya dengan situasi yang berbeda.
Nah, dalam hal ini kita mungkin akan sama-sama melakukan ini ya. Jadi secara teori mungkin agak rumit ya, jadi pemahamannya. Jadi memang harus dipraktekkan langsung lah. Nah, dari dua hal yang ini ya, dilakukan doing agile dan being agile ini, coba bayangkan jika lebih banyak orang yang agile di dalam satu tim atau organisasi. Nah, maka betapa organisasi itu akan bergerak dan membuat inovasi-inovasi yang baru. Jadi pergerakannya akan cepatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, oh ya anyar lagi, oh ini baru nih, baru coba yuk. Gitu. Jadi pergerakannya akan semakin cepat. Kemudian next ya, next. Nah, di sini doing agile itu tidak sama dengan being agile. Nah, doing agile ini kalau dari gambar itu kebanyakan menggunakan Kanban board, kemudian dari Scrum untuk brainstorming dan berusaha untuk transparan. Kemudian meningkatkan visibilitas, komunikasi dan produktivitas. Nah, kemudian beradaptasi dengan prioritas yang berubah. Nah, tapi benefitnya cuma 20%. Nah, kalau being agile, nah itu dia menerapkan agile mindset. Kemudian membuat karyawan lebih terikat. Nah, kemudian kepemimpinan akan banyak tumbuh ya. Jadi karena adanya agile mindset itu, jadi banyak calon leader-leader baru yang akan tumbuh. Gitu. Kemudian memikirkan kepuasan pelanggan, lebih memikirkan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian adanya pembelajaran secara berkelanjutan, terus menerus, jadi terus belajar ya, terus belajar. Nah, benefitnya itu 200%. Nah, kira-kira kita di mana nih? Seperti masih campur-campur ya. Saya mikir juga seperti itu sih. Tapi ya mending lah kita sudah ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke, next Ibadah. Kemudian karakteristik agile mindset. Di situ ada 4 poin ya. Yang pertama adalah terbuka akan ide baru. Kemudian yang kedua adalah bisa berjalan meskipun dalam ketidakpastian dan harus tetap memiliki tujuan. Nah, itu yang sedang kita lakukan ya saat ini ya, berjuang bersama. Nah, yang ketiga adalah memiliki pola pikir pemula. Dalam hal ini selalu melakukan apa yang akan dikerjakan setelah ini. Jadi what next gitu loh. Jadi what next gitu loh. Saya kasih contoh sih ini ya, Bank Plus ya. Bank Plus itu kita kan saya lihat juga sistemnya juga sudah oke. Nah, setelah itu apa gitu. Mungkin dari nanti tim Bank Plus bisa mikirin selanjutnya mau ngapain gitu. Kemudian di poin keempat adalah oke Mir. Kemudian yang keempat adalah design thinking. Nah, dalam hal ini adalah merubah yang sebelumnya berorientasi produk ke orientasinya pelanggan. Dari customer service ya, customer oriented ceritanya. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita mengetahui tim kita itu sudah agile apa belum ya? Nah, kalau menurut saya ya kasih pertanyaan aja atau kasih contoh kasus ya, kasih pertanyaan atau kasih contoh kasus, kemudian lihat jawaban mereka. Lalu kita jelaskan bahwa orang itu harus percaya pada perubahan. Nah, dalam hal ini seorang leader harus lebih kreatif dalam hal mengasah timnya. Jadi memang nyambung yang tadi ya, banyak eksperimen ya. Eksperimen, nyoba-nyoba terus, mengasah timnya secara terus-menerus, agar tercipta growth mindset itu tadi. Nah, next kita lanjut ke understanding the pattern ya. Understanding the pattern. Memahami pola. Nah, bagaimana cara melihat pola ya?
Jadi menafsirkan pola untuk perubahan yang melibatkan pemahaman apa yang dibutuhkan organisasi dan apa yang dipikirkan individu dalam organisasi. Nah, bagaimana cara melihat pola? Nah, yang pertama, sadar akan peluang yang terjadi, baik itu ancaman dari internal maupun eksternal ya. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka untuk teknologi baru. Nah, ini saya kira dalam hal ini kita terbuka sekali ya terhadap teknologi baru. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti jalannya isu yang relevan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan data dan informasi untuk membuat keputusan berbasis bukti. Jadi harus mengumpulkan data dulu, mengumpulkan data-data atau informasi yang dibutuhkan. Jadi apa ya? Untuk melihat pola ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa melihat pola baru agar bisa membuat produk atau inovasi baru dari data dan informasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, kemudian lanjut ke collaborative approach, pendekatan kolaborasi. Nah, kita hidup di dunia ini yang kompleks ya, kompleks, penuh tantangan dan tak terduga. Nah, contoh nyata dari kolaborasi ini adalah Amazon ya. Dulu jual buku, tutulan buku. Nah, kemudian dia membeli sebuah perusahaan sepatu kalau nggak salah itu, membeli Zappos namanya kalau nggak salah. Nah, itu untuk dipelajari proses bisnisnya ya. Nah, karena hal itu dia lakukan waktu itu, sekarang Amazon menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nah, kolaborasi ini bisa dilakukan antar organisasi atau antar tim ya atau kelompok. Nah, keuntungan kolaborasi untuk organisasi adalah sinergi ya. Karena sinergi itu tercipta efisiensi dan efektivitas. Kemudian berbagi resource. Nah, ini yang sudah kita lakukan ya. Metode partnership itu kemarin. Kemudian mengatasi rintangan, kemudian meningkatkan kesadaran komunitas. Nah, yang terakhir ini akses ke pendanaan. Nah, keuntungan kolaborasi itu sih. Dan kita sudah lakukan ya yang ini ya. Nah, kalau keuntungan antar tim, anggota tim berbagi tujuan yang sama. Gitu. Yang pertama. Yang kedua jelas bersinergi, kemudian berinovasi, kemudian transfer knowledge. Nah, kemudian retensi yang kuat. Lalu bagaimana seorang pemimpinku menerapkan kolaborasi? Nah, ini ada beberapa cara ya, tahapan lah. Jadi yang pertama adalah memimpin dengan contoh kolaborasi. Wah, memimpin dengan contoh dan memberikan contoh kolaborasi. Nah, yang kedua adalah tidak melakukan segalanya sendiri. Jadi mengakui bahwa tidak selalu memiliki jawaban, bahkan memancing jawaban dari anggota tim. Nah, kemudian adalah menunjukkan rasa hormat. Kemudian yang selanjutnya ada berdayakan karyawan untuk berkolaborasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan reward untuk kerja tim kita. Nah, coba kita koreksi apakah kita sudah seperti ini ya sama tim kita atau sama tim yang lain. Oke, lanjut Ibadah. Adopting diversity. Banyak ya PR-nya leader itu banyak ya. Nah, di situ ada adopting diversity itu mengadopsi keberagaman. Nah, dari slide itu ada 3, keberagaman di tempat kerja, kemudian keberagaman pemikiran, kemudian keberagaman untuk inovasi. Nah,
Ada dua tipe keberagaman di tempat kerja ya. Jadi yang pertama itu adalah inherent diversity yang lebih melibatkan sifat yang dimiliki sejak lahir seperti jenis kelamin, etnis, dan orientasi seksual. Nah, yang kedua adalah accurate diversity. Nah, yang melibatkan ciri-ciri yang diperoleh pengalaman seperti kerja di tempat yang lain. Nah, ada dua hal terkait keberagaman, yaitu keberagaman dalam pemikiran dan keberagaman dalam inovasi. Nah, apa itu keberagaman pemikiran? Mencerminkan fakta. Yang pertama, mencerminkan fakta bahwa terlepas dari persamaan atau perbedaan, kita adalah unik ya. Manusia ku unik ya. Ada yang biasaannya ini, ada yang bisanya itu, ada yang sukanya ini, ada yang suka yang marah-marah, ya kayak saya dulu. Ada yang ngambekan, ya mungkin seperti itu ya. Ada yang pendiam. Nah, itu kan unik ya. Setiap orang kan Allah ciptakan itu beda, unik lah, nggak sama. Nah, kemudian yang kedua adalah kita semua memiliki pengalaman, nilai, kepribadian, dan budaya sendiri yang menginformasikan dan membentuk cara berpikir kita, bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana kita mendekati tugas dan tindakan, kemudian bagaimana kita mengkategorikan dan menafsirkan informasi, dan bagaimana kita menavigasi diri kita sendiri melalui kehidupan secara profesional dan sosial. Nah, terkait keberagaman inovasi ini adalah cara yang paling efektif ya mendorong inovasi dengan meningkatkan keberagaman individu dalam organisasi. Jadi kalau banyak sekali beragam individu akan chance untuk inovasi itu akan semakin banyak ya. Jadi misalkan lah kita ambil misalkan dari orang dengan pengalaman A, B, C, nah itu kan pasti akan menimbulkan banyak inovasi di situ. Nah, kemudian keberagaman meningkatkan peluang untuk memahami pelanggan dan arti nilai pelanggan bagi mereka. Nah, kembali lagi ke poin yang pertama tadi ya. Nah, yang terakhir adalah dengan menyatukan berbagai ide dari dua hal di atas itu, latar belakang dan lain-lain, Anda dapat memasarkan produk lebih cepat dan menjadi lebih kompetitif. Nah, karena adanya keberagaman itu, dengan keberagaman individu pasti akan ada banyak ide dan inovasi baru. Nah, dari hal itu dapat memasarkan juga produk-produknya menjadi lebih cepat dan lebih kompetitif. Kemudian, nah, ada beberapa aktivitas yang bisa mendorong keberagaman. Nah, yang pertama adalah memastikan semua orang didengar. Ini yang sudah kita lakukan ya, dari tim HCM juga sudah melakukan get together. Jadi saya rasa juga sudah mewakili ya. Jadi memastikan semua orang didengar. Nah, kemudian memberikan keleluasaan mengajukan ide-ide baru. Gitu. Kemudian memberikan anggota tim otoritas untuk membuat keputusan. Nah, coba kita koreksi apakah kita sudah seperti itu. Kemudian berbagi kesuksesan, memberikan feedback yang bisa ditindaklanjuti, kemudian mengimplementasikan feedback dari tim kita. Nah, lalu ada contoh kasus nih. Nah, ketika tim kita diberikan otoritas ya, nah bagaimana kita sebagai pemimpin menyikapi hal itu. Nah, sebagai pemimpin pasti ada pertimbangan risiko ya. Jadi kalau ada kasus pasti ada risiko ya kalau langsung kita berikan kepada tim untuk memutuskan. Nah, bagaimana memanage hal ini agar tetap balance? Nah, solusinya mungkin seperti ini ya. Semuanya tergantung pemimpinnya. Nah, apakah bersedia mengasah dan memberikan kesempatan enggak kepada timnya? Nah, misal ada masalah, nah
Seorang leader menanyakan masalah ini kepada timnya. Nah, kalau menurut kamu piye? Nah, lek menurutmu piye iki solusine? Nah, lek awakmu jadi aku piye solusine? Nah, gitu. Kalau kamu jadi saya apa keputusannya? Nah, dari situ kita bisa tahu ya kalau dia kasih feedback atau jawaban. Nah, kita kasih feedback juga, oke, ini ide kamu, silakan dilakukan. Jadi kita kasih kesempatan kepada dia, gitu. Nah, dari contoh kasus itu, ini kita lakukan dan kita latih secara terus-menerus ya, sampai semua sudah berpengalaman ya, menangani masalah dan menangani risiko-risikonya. Nah, setelah itu dirasa cukup, maka kita kasih wewenang secara penuh, gitu, untuk pengambilan keputusan. Kira-kira seperti itu sih. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas gabungan antara servant leadership, transformational leadership, relational leadership. Nah, ini adalah cara pendekatan kepemimpinan yang secara people oriented. Nah, itu sudah slide-nya servant leadership-nya. Sebagai pemimpin kita harus melompat ke masa depan ya, dengan cara menciptakan energi positif bagi diri kita sendiri. Jadi ada salah satu ungkapan atau apa ini ya, dari salah satu banker Hong Kong ya. If you want to lead, learn to serve. Jadi sebagai pemimpin kita harus melayani dan mengajarkan melayani dengan baik. Saya kira servant leadership itu seperti ini. Nah, untuk contoh kasusnya, contoh implementasinya ya saya kira ya presiden saat ini sih, dalam lingkup ini ya, dalam lingkup ini. Kemudian transformational leadership. Sorry ya, kursiku monitor. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa membuat tim terus bergerak maju. Nah, untuk mencapai hal tersebut ada 4 unsur penunjang. Jadi pertama adalah pengaruh kita harus membuat orang merasa nyaman. Itu. Yang kedua adalah pengaruh kita memberikan inspirasi. Kemudian stimulus yang diberikan harus intelektual. Itu. Apa itu intelektual? Nah, kalau dari wiki, ya, intelektual, kecerdasan intelektual itu adalah menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa daya tangkap, dan apa ini, belajar. Komplit ya. Komplit ya. Kemudian setiap individu harus merasa diperhatikan. Nah, apakah kita sudah seperti itu ya kepada tim kita ya? Nah, jika hal-hal di atas sudah dijalankan, maka setiap anggota tim kita akan tahu bahwa mereka tidak akan ditinggal jika ada perubahan yang terjadi. Gitu. Oh, iki bosku perhatian iki. Oh, atasanku perhatian iki. Jadi lan opo-opo aku diupdate atau di info. Nah, itu. Nah, jadi dia oh ini ada perubahan ini. Oh, ada perubahan teknologi ini. Oh ya, aku harus belajar. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya kalau tim kita selalu perhatikan, tim kita selalu kita perhatikan. Itu. Nah, contoh kasus dalam transformational leadership ini adalah Ibu Nino Purnomo. Jadi beliau CEO Bluebird ya. Jadi sebelum eranya ini transformasi kan dulu sudah hampir geser sama Gojek. Jadi ketika Bu Noni ini masuk, beliau melakukan inovasi ya, inovasi. Jadi ketika Bluebird dalam keadaan yang kurang bagus ya, jadi beliau membawa perubahan
yang dulunya manual ke era digital dengan menggunakan armada yang existing gitu. Kira-kira seperti itu implementasi transformational leadership. Kemudian relational leadership. Nah, relational gimana next? Nah, relational leadership ini adalah model kepemimpinan bersama yang berfokus pada pengembangan keterampilan relation ya, di tingkat individu dan antar tim. Nah, hal ini didasarkan bahwa semua anggota tim harus bisa tumbuh dan berkembang, bekerja bersama, dan tercapainya visi bersama. Nah, adapun ciri-cirinya ya, ciri-cirinya adalah pemimpin yang menerapkan top down itu akan semakin ketinggalan. Kemudian pemimpin yang bukan saja take charge, tapi juga lebih ke take care ya. Kemudian yang ketiga adalah yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin dengan kualitas dan memiliki sensitivitas, kehangatan, dan pengertian. Nah, lalu bagaimana cara memanage gap generasi ya di dalam perusahaan? Yaitu dengan solusinya dengan reverse coaching dengan yang lebih muda ya. Ya kebetulan di Faskom orangnya muda-muda semua ya, yang tua-tua tinggal beberapa orang saja. Jadi akan lebih mudah untuk memanage gap generasi ini. Nah, lalu bagaimana cara menggabungkan ketiganya tadi ya? Ada servant leadership, kemudian transformational leadership, kemudian ada relation leadership ini. Nah, mungkin sama-sama disadari ya, kita itu ada di yang mana dari ketiga ini. Nanti coba kita pelajari, kita telah, lalu kita coba hubungkan. Nah, kalau relation ini kan mengandalkan hubungan, jadi fokusnya dia ke hubungan. Sedangkan servant juga mengandalkan hubungan, tapi lebih fokusnya ke melayani. Nah, service ini ya sama sih, seperti yang seperti yang relationship leadership tadi. Nah, untuk service ini tidak hanya dari atas ke bawah, tapi juga harus dari bawah ke atas gitu. Nah, coba dikoreksi apakah kita sudah seperti itu. Nah, kalau transformational leadership ini mungkin diingat kita ini di dalam satu gerbong ya, bukan di satu kantor yang fix. Jadi sewaktu-waktu itu bisa berubah dan berpindah ya. Jadi dalam hal ini secara keseluruhan kita harus memiliki mental dan mindset leader itu digabungkan. Gitu. Mental dan mindset leader itu kita gabungkan ya, secara agile. Gitu. Nah, apakah itu berat ya menggabungkan ini? Ya, saya kira enggak juga sih. Pokoknya mau belajar dan merubah mindset sih ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan kemampuan pemimpin melalui metode SPIN. Nah, apa SPIN itu? Nah, itu ada dari gambar ya, ada SPIN itu dari spiritual, physical, intelektual, intuisi, dan emotion. Nah, spiritual sendiri adalah keyakinan yang hubungannya dengan Sang Pencipta. Jadi memasukkan spiritual ke dalam kepemimpinan berpotensi menciptakan tempat kerja yang lebih human oriented dan memberikan rasa kebersamaan. Contohnya misalkan seperti yang sudah kita lakukan dulu waktu masih ngantor ya, sholat jamaah itu, kemudian mengadakan kajian bersama, kemudian mungkin nanti sharing tentang arti dan tujuan hidup, kemudian kemarin buka puasa bersama, nah juga yang terakhir kemarin juga silaturahmi lebaran. Nah yang kedua fisik ya, nah energi positif yang datang
dari fisik, energi positif akan datang dari kondisi fisik yang prima ya. Maka dalam hal ini lakukan beberapa olahraga ya untuk meningkatkan kemampuan fisik, tapi juga jangan berlebihan gitu. Olahraga seperti ya jalan kaki, lari, bersepeda, nge-gym mungkin gitu. Tapi kalau dari Sunnah Rasul jalan kaki ya, ya jalan kaki aja sih, terputar tuh dari Surabaya ke Sidoarjo, sudah Sidoarjo Surabaya kan lumayan gitu. Kemudian intelektual. Nah, seorang pemimpin harus mengubah mindset untuk bisa lebih banyak mendengar kemauan timnya, sehingga kita sebagai pemimpin bisa mendapatkan hal-hal yang kritis dan sistematis. Kemudian sebagai seorang pemimpin kita harus mengubah organisasi dengan menciptakan visi yang jelas dengan menunjukkan kepada tim kita bagaimana ide dan nilai mereka dapat mengubah lingkungan sosial dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Nah, ciri-ciri kepemimpinan intelektual ya. Yang pertama adalah panduan yang diberikan bisa meningkatkan produktivitas. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Nah, kita koreksi sama-sama. Kita mawas diri ya, sama-sama mawas diri. Kemudian bisa berpikir bagaimana masalah dapat diperbaiki. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa mengevaluasi keputusan masa lalu untuk fokus ke hal yang lebih baik lagi. Nah, lanjut ke intuisi ya. Intuisi prinsipnya sih berpikir pakai hati ya. Pakai hati ya. Nah, dalam hal ini butuh latihan ya. Butuh latihan secara terus-menerus sampai kita bisa memahami sesuatu dengan perasaan ya, feeling yang kuat sehingga apa ya, kita bisa tahu kemana sebaiknya arah keputusan ini kita buat. Nah, ini kan tercipta juga karena ada apa ya, terus menerus dilakukan gitu loh. Jadi feelingnya itu ini semakin kuat gitu. Nah, kemudian adalah emosi ya, emosi. Dengan mengenali dan mengakali emosi bawaan, pemimpin dapat menciptakan keamanan psikologis yang memungkinkan untuk berinovasi dan melakukan yang terbaik. Jadi dalam hal ini manfaatkan emosi itu sesuai dengan tempatnya. Jadi dalam hal ini untuk mencari solusi ya, emosi itu mencari solusi. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, apakah kita sudah seperti ini? Ya, ongoing ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya. Karena nyambung dari materi Pak yang sebelumnya, dari setiap orang adalah pemimpin, jadi kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih baik lagi, sudah menjadi lebih baik lagi. Dan jika sudah merasa lebih baik lagi, ya kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian next slide terakhir. Nah, ada kata bijak dari Minaushel Syafiq ya, beliau seorang wakil presiden termuda di Bank Dunia waktu usia 36 tahun. Nah, beliau berkata, jadi di masa lalu itu pekerjaan adalah tentang otot ya. Nah, sekarang tentang otak. Nah, tapi di masa depan mereka bekerja dengan hati ya, tentang hati. Nah, kira-kira seperti itu dari seluruh apa yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang perlu kita diskusikan sedikit ya, karena memang materi ini juga sama paralel saya pelajari dan saya terapkan. Saya telaah, saya terapkan. Jadi nanti mungkin jawabannya ya bisa saya lah, gitu ya. Dan mudah-mudahan materi ini kan cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi saya ambil enggak detail, jadi mungkin nanti di next event mungkin bisa didetailkan lagi sama leader-leader yang lainnya. Disambung lah ceritanya, disambung. Bisa didetailkan lagi dari digital mindset-nya atau dari
agile thinking-nya atau dari hal-hal yang lain. Gitu. Terima kasih dari saya, sekian. Saya kembalikan kepada Ifadah. Oke, baik. Terima kasih Pak Barkah atas sharingnya selama 30 menit ini terkait pemimpin masa kini, ya kan? Tadi Pak Barkah sudah menjelaskan terkait bagaimana sih agile organization itu, bagaimana kita punya mindset agile, kemudian being agile, di mana agile yang sudah kita pelajari gitu ya, kita telaah, kemudian kita aplikasikan dalam perilaku kita sehari-hari gitu, baik sebagai leader ataupun sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Terus juga tadi ada 3 jenis leadership ya yang bisa mendukung dari agile, pemimpin yang agile itu, gitu ya Pak. Ada servant, kemudian ada transformational leadership sama Tradisional. Apa Pak? Tradisional. Relation leadership. Relationship. Ya. Yang ditutup dengan quotes dari salah satu presiden termuda ya Pak ya. Iya. Iya. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi sharing session ataupun sesi tanya jawab. Oke, udah ada yang akan sudah ada yang mengacungkan tangan, Mas Bagus. Oke, silakan open mic. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak Pak Barkah, sharingnya sangat luar biasa. Saya di sini ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Ya, monggo. Ya mungkin dua aja. Ya, nggak apa-apa. Nanti jawabnya ini ya, bisa di PS juga ya. Siap. Ini saya tanya, kebetulan tadi Pak Barkah juga menjelaskan tentang agile organization. Nah, yang pertama ini saya kan juga sedikit belajar ya agile organization itu seperti apa. Nah, di sana itu ada salah satu ciri-ciri agile organization itu adalah di mana setiap orang itu berpeluang besar atau ada kemungkinan besar akan melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu di luar job desk yang kita assign di awal gitu ya. Jadi misalkan ada front-end developer gitu. Di awalnya kita rekrut sebagai front-end developer. Nah, tapi kalau agile dia harus siap juga misalkan jadi team leader atau jadi back-end developer gitu. Karena kan agile. Nah, terus juga sedangkan gini, untuk performance appraisal kita, itu kan biasanya kita hubungkan sama job desk-nya apa, nanti KPI-nya apa, terus cara penilaiannya gimana gitu ya. Nah, yang saya tanyakan ketika ada kondisi agile tadi di mana seseorang harus mengerjakan sesuatu di luar job desk-nya, itu gimana cara kita melakukan penilaian performa gitu. Sedangkan tadi performa yang kita gunakan biasanya KPI dan itu ada hubungannya sama role seseorang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih terkait agile juga. Di agile organization itu seorang leader perannya itu hanyalah memberikan arahan sama menjadi seorang enabler sebenarnya di suatu organisasi. Jadi dia bukan orang yang selalu memberikan keputusan dan apa yang dia mau harus terjadi di organisasi itu. Terus kalau ada masalah hanya dia yang bisa memberikan keputusan, kan harusnya nggak gitu. Tapi dia sebagai pemberi arahan dan enabler. Enabler itu berarti kalau dalam timnya ada usulan, ada inovasi, dan inovasi itu masuk gitu ya sama arahannya dia, itu dia harus bisa mewujudkan, harus bisa mengondisikan di sebuah tim terjadi gitu. Bisa diwujudkan ya inovasinya. Nah, yang saya tanyakan di sini mungkin antara pemberi arahan sama pemimpin tradisional yang harus keputusannya terjadi semua terpusat di dia, itu agak tipis-tipis ya perbedaannya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Barkah sama mungkin leader yang lain, itu apa sih yang membedakan antara pemimpin yang
memberi arahan sama pemimpin yang menentukan keputusan seperti itu. Nah, terus itu pertanyaannya. Terus yang terakhir mungkin saya mau menambahi terkait feeling tadi ya, Pak Barkah tadi kan ada sempat ngomong harus kalau sesuatu dilatih nanti jatuhnya jadi feeling. Nah, mungkin saya mau menggarisbawahi bahwa feeling itu teman-teman sebenarnya bukan cuman perasaan, tapi feeling itu adalah kemampuan kita mengambil keputusan secara spontan berdasarkan suatu data atau parameter tertentu. Hanya saja kita belum sempat menjelaskan parameternya itu apa sih, sehingga kita punya feeling atau punya perasaan harus melakukan ini gitu. Hanya saja kita belum bisa menjelaskan secara detail parameternya apa. Nah, parameternya apa yang dipakai itu, kenapa kita tidak bisa menjelaskan secara detail, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena kita nggak paham sama sekali, jadi hanya berdasarkan kebiasaan aja. Yang kedua adalah karena memang kita sudah benar-benar paham di luar kepala sehingga kita bisa mengandalkan feeling kita. Nah, harapan saya feeling ini boleh kita pakai, tapi kalau kita bisa menjelaskan parameternya apa dan kita sudah menguasai, sehingga tanpa kita melakukan perhitungan lagi itu kita sudah tahu harus mengambil keputusan apa. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagus. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Barkah, sama ada 1 ya informasi tambahan tentang feeling atau intuisi. Oke, monggo Pak Barkah langsung mau dijawab. Iya, pertanyaannya ini ya, sebenarnya Agak berat ya. berat ya ini pertanyaannya, karena paralel juga kita implementasi ya, jadi mungkin ya saya bantu jawab sebisa mungkin ya. Nah, mungkin yang pertama tadi terkait penilaian performa ya, memang kondisi sekarang kalau di Paskom kan memang tuntutannya seperti itu ya. Jadi kita dituntut untuk handling banyak pekerjaan, kemudian sedangkan job desk kita tidak sesuai. Nah, kalau dari sisi saya pribadi sih itu tantangan ya, tantangan kita bisa belajar banyak hal. Jadi kita bisa belajar banyak hal, mulai dari ya contohnya saya dulu sih, saya dulu mulai dari orang yang hanya di network aja, kemudian kegeser ke sistem ya, kemudian kegeser juga ke security, dan sekarang juga kemarin juga security dan keamanan informasi kemarin ya sempat. Kemudian sekarang juga kegeser ke leadership ya, ke arah leader dan pemimpin. Nah, itu kalau menurut saya itu sebuah tantangan ya. Tantangan, jadi ya keuntungan ya kita bisa banyak, kita bisa tahu banyak hal gitu loh. Nah, kemudian terkait penilaian performa ya. Nah, memang apa iki, berbalik ya mungkin ya, apa ya, load-nya kita banyak, nilainya gimana. Nah, terkait ini mungkin, kalau dari sisi saya, ini pendapat saya ya, mungkin bisa ditambahkan atau bisa ditolak juga, itu ya terserah. Ya mungkin perlu ada standar lagi sih, karena memang kita juga lagi mulai dan, belum ada standar yang meng-handle ini gitu. Jadi mungkin nanti dari tim leader sama-sama kita buat sistem atau standar sistem penilaiannya akan seperti apa. Jadi meskipun si A, si B, si C ini kerjaannya semburat, jadi kita tetap termonitor. Nanti kan untuk handling itu kan harus ada sistem ya, sistem yang bisa mengcover apa yang kita kerjakan. Kira-kira seperti itu sih yang pertama. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi intinya kita buat kita buat sistem, jadi kita sama-sama buat sistem agar semua yang kita kerjakan sama tim kita itu intinya itu nanti dapat benefit, gitulah, gitu. Kemudian yang kedua tadi memberikan arahan dan keputusan antara ini ya, antara apa sih tadi Gus? Antara pemimpin yang agile sama pemimpin tradisional, Pak. Nah,
Nah ini sesuai dengan materi ya. Kalau yang tradisional itu memang mau nggak mau memang harus merubah mindset ya. Jadi kalau nggak merubah mindset ya akan ketinggalan sih. Nah dari mindset itu nanti kan ada kalau dari teori yang saya jelaskan itu ada beberapa tahapan lah dari situ. Nah terkait yang keputusan itu memang perlu ini ya, perlu banyak diskusi dengan atasan atau pimpinan yang belum menerima gitu. Jadi komunikasi lah ya, banyak komunikasi. Jadi mungkin bisa si leader ini yang pemimpin yang tradisional ini bisa merubah mindsetnya. Karena memang nggak mau kalau di saat yang sekarang ini memang harus merubah mindset sih, itu sudah ini tuntutan ya. Kalau menurut saya itu sudah tuntutan ya. Kalau nggak seperti itu ya mungkin akan kegusur. Nah, contohnya aja ini ya, mungkin perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sudah mulai berguguran ya. Seperti terutama yang di seperti Matahari, kemudian Ramayana, Giant, itu kan sudah mulai berguguran ya. Nah itu kan kenapa nggak dari dulu mereka memikirkan konsep online jualan online seperti sekarang ini. Nah itu kan mungkin karena bisa jadi dari pimpinannya juga bisa juga gitu. Nggak ada orang agile gitu loh. Nah kalau banyak orang yang agile kan sesuai materi tadi, perusahaan kan tetap terus bergerak ya. Nah harapannya Fascom bisa seperti itu nanti depannya. Jadi kita sama-sama saling belajar dan tidak takut jika ada perubahan sebesar apapun itu. Nah meskipun kita berjalan di tempat yang gelap sekalipun ya seperti yang sekarang ini kan, nah kita nggak masalah gitu loh. Kita akan terbiasa. Kita kan sudah melalui ini sudah hampir setahun ya. Nah kita tetap harus optimis lah gitu. Saya kira cukup ya. Kemudian tambahan untuk yang feeling ini ya. Nah, feeling ini mungkin menurut saya tergantung lingkup pekerjaannya memang ya. Kalau di bidang IT mungkin tidak semua kasus sih. Nah, mungkin kalau saya bisa kasih contoh ini adalah di kesehatan. Nah, contohnya dokter ya, dokter. Nah, kalau perbedaannya kan antara dokter yang sudah senior sama dokter yang masih baru. Nah, perbedaan kalau menangani pasien atau kasus apa gitu. Nah, atau misalkan contohnya lagi waktu operasi gitu kan, waktu operasi. Nah, misalkan mau ngangkat apa, bagian apa. Nah, kalau yang dokter senior kan, oh itu sebelah sini. Nah, gitu. Kalau dokter yang masih manual kan pasti lihat manual buku, petunjuk atau apa gitu. Nah, mungkin lingkupnya feeling seperti itu kalau saya bisa menjelaskan. Kira-kira seperti itu sih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih Pak Barka. Terima kasih Pak Barka. Oke, tadi Mas Bagus juga ada sempat gimana tanya dari pendapatnya para manajer gitu ya, atau para leader di sini, atau teman-teman yang ada di sini juga, gimana kalau dari sudut pandang kalian, siapa nih yang mau ngomong kira-kira untuk menambahkan jawaban dari Pak Barka? Leadernya di sini ada Mbak Samira ngurusin tender kayaknya ya. Samira ada banyak sih. Ini kan calon leader semua kan. Ini leader kan, semua ya Pak Barka? Iya, ini kan leader semua ini. Oke, ayo siapa nih yang mindsetnya kan kita leader semua kan ya. Mantap, benar. Ayo semuanya bebas mau menyampaikan pendapatnya. Jangan takut salah karena memang belum ada yang benar. Iya. Iya. Jangan takut salah. Oke, karena kita agile ya, jadi harus terus memperbaiki sistemnya. Iya, terus belajar. Terus belajar, tuh. Terus belajar. Growth mindset. Ini siapa? Biasanya ready Pak, biasanya ready ngomong Pak. Ready. Nggak tahu, kayaknya mau open cam kayaknya itu tadi, itu mau nggak jadi. Iya. Ayo biasanya ready. Ready itu inovatif ya, inovatif kreatif ya. Biasanya seperti itu deh. Tim bebas di sini ada Mas Randy ya, ya. Ada Mas Arda juga. Oh, iya. Ayo Mas Arda mungkin mau ngomong.
Aku mungkin terkait yang feeling tadi itu sering sih aku gunakan. Itu paling sering aku gunakan, di mana aku nggak ngomong kalau feeling ini cuman aha gitu tiba-tiba tahu-tahu itu muncul gitu ya. Enggak. Sebetulnya feeling itu dibentuk atas jam terbang atau pengalaman biasanya. Itu untuk menghindari hal-hal yang bersifat penjelasan. Karena ya ibarat kata tadi ketika terjadi operasi, kita contohnya Pak Barka tadi operasi. Kalau seandainya dokter, oh ini operasinya di sebelah kiri nih. Nah tiba-tiba anak buahnya nih ngomong, dokter-dokter sebelahnya, perawat-perawatnya ngomong, Pak kenapa kok sebelah kiri? Malah orangnya keburu mati Pak, kan gitu. Nah di situ adalah ada kata yang paling sederhana untuk menjelaskan, yaitu ini feeling di sebelah kiri. Dan ketika feeling ini memang apa ya, kata yang paling enak, di mana penjelasan itu hanya sifat opsional gitu loh. Dan itu aku paling sering kayak gitu. Oh ini kayak gini ya, ini kayak gini ya. Oh ketika ada yang memang butuh penjelasan ya udah dijelaskan gitu. Kalau ada hal yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan, ya mungkin ada cara lain, entah itu ditulis apa, nanti tak jabarin ya untuk penjelasannya. Nah seperti itu. Seperti itu sih tambahan kalau dari aku sendiri gitu. Okay. Thank you Mas Arda. Mungkin aku mau sedikit nambahin yang penilaian performance appraisal itu Mas, bagus. Mungkin kita sadarin ya kalau misalkan KPI itu karena dia best practice-nya itu dulu kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang lama, konvensional, dan berbeda sama kondisi kita sekarang, dia ngukur technical skill-nya lewat KPI atau job desk. Nah, untuk kondisi sekarang yang serba tidak nentu, job desk itu akan ya digunakan, tapi tidak semuanya itu tidak 100% kita mengacu ke situ. Jadi ya itu benar kata Pak Barka, mungkin nanti kita para manajemen ini perlu menelaah kembali di mana kan sekarang penilaian technical skill tidak hanya lewat KPI, tapi ada juga pendekatan yang terbaru dan lebih agile juga yang namanya OKR. Nah, apakah OKR itu nanti bisa kita jadikan acuan utama untuk penilaian technical skill, itu bisa juga. Nanti kita diskusi lebih dalam lagi terkait itu. Karena setahu yang aku pernah belajar, yang penting performance appraisal itu ada dua hal yang dinilai, yaitu adalah technical skill sama soft skill-nya. Gitu. Technical skill sama soft skill-nya. Oke. Ya. Nambahnya juga yang terkait performance appraisal, kalau Rifada tadi yang penting technical sama apa? Ya teori gitu ya. Ya mungkin bisa kita tarik lebih jauh lagi sih. Kan ini sesuatu yang baru ya. Mungkin bisa kita terapkan first principle thinking. Mungkin bisa kita pikir esensi dari performance appraisal itu apa sih. Nah dari situ nanti kita bisa memberikan ide-ide atau breakthrough tekniknya cara performance appraisal itu gimana. Mungkin kalau pendapatku esensi dari performance appraisal itu ya tadi yang sempat dibilang Pak Brakah juga, di mana apapun yang dilakukan oleh seseorang itu kelihatan hasil, kelihatan apa ya, kelihatan apa nek ngarani ya, nilainya gitulah intinya. Kelihatan ya, kelihatan dia melakukan sesuatu, kemudian hasilnya gimana, nanti reward and punishment-nya apa. Intinya kan itu kan performance appraisal. Nah, mungkin kita tarik ke situ dulu, baru nanti bisa teknisnya gimana, gampang lah itu. Kita kan orang-orang masih muda ya, dan insya Allah cerdas-cerdas juga. Gampang nanti teknisnya. Yang penting esensinya dulu terpenuhi. Iya benar. Karena kalau zaman sekarang terlalu fokus ke teori-teori yang sudah ada itu kadang kala nggak relevan juga ya, karena kan sangat cepat sebuah teori itu obsolete
di zaman sekarang. Bahkan yang sukses itu yang menentang segala macam teori itu kadang bisa lebih sukses. Iya. Contoh kayak Tesla itu kan, siapa yang kepikiran jualan mobil listrik kayak gitu. Pasti kalau lihat kondisi sekarang nggak kepikiran, nanti ngecasnya gimana, nanti yang beli siapa gitu kan. Tapi buktinya dia sukses. Nah, kayak gitu. Ya. Benar sekali. Ya, khususnya Pak A nih yang paling mudah. Oke. Oke. Pak Barka mungkin summary Pak sebelum kita tutup dari sesi webinar kali ini. Iya, mungkin sudah terwakili semua ya. Pokoknya kita belajar sama-sama aja. Jadi intinya ya kita bangun perusahaan ini bareng-bareng gitu. Tujuannya kan sudah ada dalam visi dan misi perusahaan. Kemudian kita imbangi dengan doa ya, jangan lupa ya. Karena orang yang sombong itu salah satunya ya orang yang nggak berdoa ya. Jadi sehebat apapun orangnya, kalaupun tidak diiringi dengan doa ya pasti dapatnya yang nggak maksimal gitu loh. Nah, saya kira itu Ifada, tetap belajar dan semoga nanti bisa dilanjut sama leader-leader yang lain materi-materinya. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Barka atas materinya yang nanti akan dilanjutkan dengan para manajer yang lain. Mungkin akan Mas Bagus the next ya yang akan mengisi webinar. Siap. Oke. Tadi kita buka dengan doa. Mari kita tutup juga dengan doa teman-teman semua. Minggu ini kita tutup dengan kita berbagi ilmu bersama ya di hari Jumat sore ini. Semoga teman-teman di weekend ini bisa berkumpul dengan keluarga dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, semoga yang sehat segera sakit ya. Salah. Sehat, tetap sehat Bapak. Ya, tetap sehat. Yang sakit dalam kondisi kurang fit atau apa bisa segera sehat ya. Bisa segera Amin. sehat. Amin. Benar. Okay. Sehat itu mahal soalnya. Betul. Itu yang nikmat kadang-kadang kita lupakan. Rezeki terindah setelah iman, Pak. Asik. Iya. Mantap. Oke. Kita tutup dengan berdoa dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Barka selaku pembicara dan para pimpinan di sini yang bisa hadir dan teman-teman yang mendengarkan. Oke. Sekali lagi terima kasih, kami tutup dan sampai jumpa di webinar Leadership and You selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Barka. Oke, terima kasih kembali.